Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini topik yang saya akan sampaikan yaitu tentang koleksi pisau ya. Jadi saya baru aja membersihkan pisau-pisau saya. Pisau apa aja yang nanti kita lihat ya. Ya sekalian aja lah saya coba untuk uh, jabarin sedikit tentang apa yang saya punya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ini mungkin pisau yang pertama. Ini pisau apa yang namanya ya, saya juga lupa nih. Ini kulitnya, sarungnya dari kulit ya, kombinasi hitam sama coklat. Nah, ini pisaunya. Hati-hati, ini dibuat oleh Karibau Pisau Indonesia yang sekarang ada di pembuatnya adalah Kang Dadang ya. Ini di Bandung ya. Ini ada istilahnya jenis logam D2. Nah, pisau ini kebetulan terbuat dari ini rata-rata pakai duralium ya, bahan metal duralium seperti aluminium dikombinasikan sama apa nih saya juga nggak. Oh, ini kayu sonokeling. Ini kayu yang ini saya nggak tahu namanya, tapi setahu saya kayu ini diimpor dari Afrika ya. Ada satu pohon yang kayunya itu eksotis ya, dia serat-seratnya bagus sekali ya. Ini pisau dari baru, saya belum pernah pakai, jadi ya sudah saya koleksi aja. Ini kalau untuk motong kertas, saya jamin lah saya nggak perlu nyobain untuk motong kertas. Jadi ini pisau buatan Karibau Indonesia yang direngkotnya adalah Kang Dadang ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini selanjutnya ini pisau dengan sarung dari kulit dengan bermotif-motif bunga-bunga sini. Nah, ini pisau adalah buatan dari Tekardin Pisau Indonesia. Pisau Indonesia. Kayunya sama seperti gagang yang pisau pertama. Ini motifnya bunga-bunga, kombinasi duralium sama kuningan. Ini kuningan, ini duralium, terus ada corak gambar di sini itu bunga-bunga. Memang sengaja saya minta yang bunga-bunga ya, karena corak ini kadang suka ada yang corak makhluk hidup, entah itu singa atau apalah, saya nggak suka. Saya senang yang ini aja, yang bunga-bunga. Ini Tekardin Indonesia ya. Ini tulisannya, atau saya balik gini deh, baca nggak ya? Tekardin Pisau Indonesia, ini juga bahannya sama, D2, bahannya D2. Sekarang pisau ini masih diproduksi sebetulnya ya, cuman untuk yang motif ini saya udah nggak ngeliat lagi, jadi mungkin sifatnya pesanan khusus aja. Kalau nanti ada yang nyari, kalau soal harga bisa dilihat aja di websitenya Tekardin Pisau Indonesia. Ini pisau yang pertama kali saya beli, sampai sekarang saya belum pernah coba ya. Ini kita lanjut ke pisau berikutnya. Ini kalau ini lebih sederhana lagi, ini tetap dari duralium, ini kayu sonokeling dikombinasikan kulitnya, sarungnya dari kulit. Ini mungkin ada yang bilang tanto ya, pisau tanto. Nah, ini ada nama saya di sini. Sorry, nah ini nama inisial saya kecil ya. Di sini dibalik ini keluar produksi atau dibuat oleh Pandawa Knife Bandung juga. Kang Teddy juga namanya kalau nggak salah ya. Ini pisaunya. Nah, ini juga belum pernah saya pakai. Ini belum pernah saya pakai. Biasanya kalau saya rawat di bagang ini, saya kasih pelumas grease atau gemuk khusus untuk pisau, ada dijual juga itu supaya nggak bekarat. Oke, kita lanjut lagi. Ini pisau lagi
Nah, kalau ini gagangnya dari stak atau tanduk kijang, tanduk kijang atau tanduk rusak lah. Ini dikombinasikan sama bahan kuningan dengan ornamen motif daun, kulit dari sini, kulit. Nah, ini kujang ya, kalau nggak salah kujang. Nah, ini kujang bahannya seperti ini, cuman di sini tidak ditampilkan nama atau produknya. Ini produknya saya lupa siapa yang ngerjakan waktu itu, pesanan saya. Dan ini juga belum pernah saya pakai ya. Ini bahannya dari D2 juga, bahannya dari D2. Ini dari tanduk kijang, tanduk menjangan atau tanduk rusak lah. Oke, ini juga pisau. Kalau ini adalah hadiah dari Kang Dadang, yaitu Karibou Indonesia, pisau Karibou Indonesia. Dulu di Majalaya, sekarang sudah pindah ke daerah mana ya, Bojong Soang ya kalau nggak salah, nggak tahu. Ini kombinasi, ini juga dari stak. Ini stak, ini artinya dari tanduk rusak ya, kombinasi kuningan, dia polos di sini, dikasih apa ornamen ini juga ada. Nah, ini sebetulnya pisau ini kayak pamor ya, artinya berlapis-lapis. Ini berlapis-lapis kelihatan di sini. Di sini ada simbol Karibou Indonesia. Ini pisau ini saya pakai ini waktu itu. Ini istilahnya skinner ya, untuk ngulitin. Jadi saya pakai waktu itu untuk kurban Idul Adha, saya pakai untuk ngulitin kulit. Ini cukup ringan, pegangannya pas di sini. Walaupun ini kecil tapi enak, pas, ringan, nggak begitu berat. So ini. Tuh. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini juga apa namanya, sarungnya ini dari kulit ular. Hanya depannya aja ya sama ininya. Kalau yang lain kulit sapi, kulit. Oke, kita lanjut. Oh sorry, tadi itu tanto, yang ini yang tanto yang saya maksud ya. Ini pisau ini juga ini dari Duralium. Ini kayunya sonokeling ya, sonokeling ini Duralium. Ini dibuat oleh Pandawa Knife Bandung. Di sini ada nama saya di sini, di tag ya, nama kecil saya, nama panggilan. Ini pisau ini saya anggap sebagai tanto lah, kalau di Jepang mungkin ya samurai pendek ya, sebetulnya juga bukan samurai, nama samurai ya, tapi ya pisau Japanese sword lah istilahnya, tapi ini yang pendek. Ini belum pernah saya pakai juga, jadi masih baru, hanya saya simpan dan saya rawat dengan cara diolesi sama gemuk khusus pisau. Kita lanjut lagi. Ini juga pisau lagi yang dari kulit bungkusnya ya. Ini stak juga dari tanduk. Ini dikombinasikan dengan bahan-bahan apa, saya juga kayu ya kalau nggak salah nih, kayu sonokeling. Di belakang ini ada bahan kuningan, di depan juga kuningan dengan ornamen motif ukiran Dayak. Kita copot pisaunya. Ini gagang stak ya. Ini ada nama saya juga di sini. Sebaliknya biar kelihatan. Sini nama saya, nama panggilan waktu kecil ya. Ini motifnya Dayak. Saya nggak tahu Dayak suku mana. Biasanya kalau motif Dayak tuh bersambung ya, nggak putus-putus, dia bersambung terus. Saya nggak berani nunjuk, takut dari sini, takut kena pisaunya ini. Kayak gini ya. Ini cukup taktikal. Di sini juga ada kayak gerigi di sini. Ya mungkin untuk gergaji ya. Ini saya lupa buatan mana, apakah dari Kang Dadang atau Kang Teddy. Itu sama-sama dari Bandung. Jadi saya pesan dengan motif-motif atau bentuk yang khusus lah. Ini bahannya juga D2 ya. Bahannya rata-rata saya pakai D2. Kita lanjut lagi. Ini juga pisau skinner. Kurang lebih lah dari yang tadi ini, motif gagangnya ini dari sonokeling dikombinasikan sama plat kuningan, dan belakang ini kuningan dengan motif bunga-bunga ya, kulitnya atau sarungnya dari kulit, kayak gini. Ini skinner
Di sini ada motif bunga-bunga juga, ada nama saya di sini, tagnya. Di belakang itu dibuat oleh Pandawa Knife Bandung juga. Hanya saja pisau ini memang agak tebal ya, diameternya ini agak tebal dibandingkan yang sebelumnya. Ini skinner juga, cuman agak berat kalau saya pakai untuk menggunakan untuk ngulitin sapi atau kambing. Ini belum pernah saya pakai. Sebetulnya ada kembarannya ini, yang satu sudah saya hadiahkan ke orang yang saya anggap cocok lah untuk menerima pisau oleh karena jasanya. Itu. Oke, kita lanjut. Ini masterpiece saya. Ini masterpiece saya. Ini adalah kulit. Ini jenis pisau kukri. Ada anaknya, ada bapaknya istilahnya. Ini kita lihat dulu ya anaknya ya. Anaknya ini copot. Hati-hati, memang saya nggak berani. Ini buatan Caribou ya. Caribou D2 juga bahannya, kombinasi duralium, stak atau tanduk rusa di tengah dengan motif seperti motif Dayak di sini. Oke, ini anaknya. Sekarang kita lihat bapaknya ya. Bapaknya ini saya masukin dulu. Mungkin saya turunin dulu aja sarungnya. Saya taruh di sini. Nah ini, aduh, hampir aja. Ini bapaknya. Ini dari duralium. Ini stak atau tanduk duralium lagi dengan motif sepertinya motif Dayak ya. Nah di sini kalau bisa dilihat ini adalah motifnya, besinya itu kombinasi dari seperti pamor ya, berlapis-lapis. Ini dibuat berlapis-lapis di tempat segala macam. Ini ada simbolnya Kang Dadang ya. Saya nggak ada nama saya di sini. Jadi ini pamor, bisa dilihat di sini. Ini juga belum pernah saya buat ya. Saya tidak pernah saya pakai karena ini saya sayang istilahnya kan. Pisaunya ini seperti ini. Jadi pamornya ini adalah dimana pelat utama bajanya di tengah, baru dilapis pamor kanan kirinya. Ini kalau kita perhatikan di sini ya, daerah sini ini daerah yang tajam itu tidak ada pamor yang sampai ke mata pisaunya ya, ke yang tajam. Jadi hanya di atasnya sedikit gitu. Jadi ini dilapis dengan teknik tempa yang berulang-ulang. Cukup indah lah menurut saya nih pisau ini. Makanya saya nggak pernah pakai. Enak dipegang begini untuk motong. Ya.